Halo anak-anak ibu kelas 11 IPS dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan masih tetap bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar walaupun saat ini kita melakukannya secara daring. Nah, kembali lagi kita bertemu dalam mata pelajaran sejarah Indonesia dengan judul Perkembangan Kolonialisme Inggris di Indonesia yang terjadi pada tahun 1811 hingga 1816 yang kembali dibawakan oleh Ibu Diana. Oke, selamat menyaksikan video yang Ibu paparkan. Semoga kalian mampu memahami dan mengikuti materi yang Ibu ajarkan. Latar belakang terjadinya perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama adalah Continental Stencil, yang kedua adalah penyerbuan Inggris ke tanah Jawa. Continental Stencil adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Prancis pada masa Napoleon yang dikeluarkan untuk memblokade perdagangan Inggris di Eropa pada tahun 1806. Inggris sebagai negara industri yang berkembang pesat membutuhkan pemasaran yang luas, sehingga Inggris menjadikan India dan Indonesia sebagai tempat pemasaran barang-barang hasil industri. Penyerbuan Inggris di Jawa. Pada masa itu Belanda menguasai Indonesia dan dipimpin oleh Daendels, kemudian digantikan oleh Jenderal Jansen. Serangan yang dilakukan Inggris pada Belanda membuat Belanda kalah dan akhirnya menyerah, sehingga lahirlah Perjanjian Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Isi dari Perjanjian Tuntang adalah seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan pada pihak Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan pihak Inggris. Yang ketiga, semua hutang pemerintah Belanda bukan tanggung jawab pihak Inggris. Penyerbuan dan Inggris yang keempat, seluruh pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris yang dapat memegang kembali jabatannya. Kemudian digantikan oleh Jenderal Jansen. Serangan yang dilakukan oleh Inggris membuat Belanda kalah dan Belanda pun menyerah, sehingga lahirlah Perjanjian Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Isi dari Perjanjian Tuntang adalah 1. Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan pada pihak Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan pihak Inggris. Yang ketiga, semua hutang pemerintah Belanda bukan tanggung jawab pihak Inggris. Dan yang keempat, seluruh pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang kembali jabatannya. Sebagai penguasa di Hindia, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Nah, adapun kebijakan yang dilakukan Raffles pada masa pemerintahannya, yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus diganti penanaman bebas oleh rakyat. Yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai pemerintahan kolonial. Yang ketiga, tanah adalah milik pemerintah, maka rakyat dianggap sebagai penyewa. Nah, untuk itulah Raffles kemudian melakukan beberapa langkah, baik yang menyangkut kebijakan dalam bidang politik pemerintahan, kemudian dalam bidang sosial ekonomi, dan juga kebijakan dalam bidang hukum. Kebijakan dalam bidang pemerintahan. 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Yang kedua, untuk memperkuat kekuasaannya, Raffles menjalin hubungan baik dengan para penguasa yang membenci Belanda. Strategi ini sekaligus sebagai upaya mempercepat penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai Kepulauan Nusantara. Yang ketiga, bupati atau penguasa pribumi dijadikan sebagai pegawai pemerintahan kolonial di bawah kekuasaan pemerintahan pusat.
Kemudian yang keempat, mengubah sistem pemerintahan pribumi dengan sistem pemerintahan kolonial. Tetapi Raffles mulai tidak tahu balas budi. Setelah berhasil mengusir Belanda dari Hindia, Raffles mulai tidak simpati terhadap tokoh-tokoh yang telah membantunya. Sebagai contoh dengan tokoh yaitu Raja Palembang Baharudin. Raja Baharudin termasuk raja yang banyak jasanya terhadap Raffles dalam mengusir Belanda dari Indonesia. Tetapi justru Raffles ikut mendukung usaha Najamuddin untuk menggulingkan Raja Baharudin. Kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi: 1. Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Yang kedua, penghapusan penyerahan wajib hasil bumi. Yang ketiga, penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Yang keempat, penghapusan sistem monopoli. Dan yang kelima, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Pajak yang dibayarkan penduduk diharapkan berupa uang. Namun jika terpaksa, pajak dapat juga dibayar dengan barang lain, misalnya beras. Pajak yang dibayar dengan uang diserahkan kepada kepala desa untuk kemudian disetorkan ke kantor residen. Sedangkan pajak yang berupa beras dikirim ke kantor residen setempat oleh yang bersangkutan atas biaya sendiri. Hal ini untuk mengurangi ulah pimpinan setempat yang sering memotong bahkan mengurangi penyerahan hasil panen itu. Kebijakan Raffles dalam bidang hukum: yang pertama, hukum peradilan masa Raffles lebih baik daripada masa pemerintahan Daendels. Yang kedua, Raffles lebih berdasar pada besar kecilnya suatu kesalahan, sementara Daendels lebih pada warna kulit. Dan yang ketiga, Raffles beranggapan bahwa pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan, maka harus ada benteng bagi setiap warga. Oke, demikianlah dulu materi kita mengenai perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Semoga kalian mampu memahami materi yang sudah Ibu paparkan. Oke anak-anak Ibu, selamat pagi semuanya. Semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan kita minggu depan.